Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Ini adalah video bagian ke-6 dari materi chapter ke-8 buku Principle of Microeconomics-nya Case Fair and Oster tentang biaya jangka pendek dan keputusan output. Di video sebelumnya, kita membahas karakteristik pasar persaingan sempurna hingga pendapatan total dan pendapatan marginal. Di bagian ke-6 ini, materi yang akan dibahas adalah bagaimana perusahaan akan mencapai laba maksimum, serta berapa tingkat output yang ideal untuk mencapai laba maksimum. Oke, kita langsung saja. Maksimisasi laba. Kalau judul di bukunya sih, Comparing Cost and Revenue to Maximize Profit. Tapi saya bikin singkat aja, jadi maksimisasi laba. Jadi di bab ini, kita mempelajari perilaku perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan asumsi perusahaan berada di pasar persaingan sempurna. Seperti sudah dibahas sebelumnya, bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan atau maksimisasi laba. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kapan perusahaan akan mencapai laba maksimum? Tentunya secara logika, keuntungan maksimum akan terjadi ketika besaran selisih antara total pendapatan dan total biaya paling besar. Artinya perusahaan akan memaksimalkan selisih antara total pendapatan dan total biaya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, pada output berapa laba maksimum tercapai? Untuk membantu memahaminya, Case Fair dan Oster memvisualisasikannya dengan kurva pada gambar 8.10. Terdapat dua grafik pada gambar ini. Grafik A adalah the industry, yang artinya pasar yang terdiri dari banyak perusahaan kecil sejenis yang membentuk menjadi sebuah industri di pasar persaingan sempurna. Dimisalkan di industri ini terdapat 1.000 perusahaan kecil sejenis. Pada grafik B, a representative firm, artinya grafik dari satu perusahaan kecil dari sekumpulan perusahaan sejenis yang berada di pasar persaingan sempurna tersebut. Berarti grafik B menunjukkan kurva satu perusahaan dari 1.000 perusahaan yang ada. Sumbu Y menunjukkan harga per unit, dan sumbu X menunjukkan unit output. Pada grafik A, terdapat kurva supply dan demand, di mana perpotongan kedua kurva tersebut adalah titik price equilibrium pada tingkat harga $5 per unit. Di saat output sebanyak 300.000 dari 1.000 perusahaan kecil, artinya setiap perusahaan memproduksi 300 unit. Pada grafik B, terdiri dari kurva P bintang sama dengan D sama dengan MR, kurva MC, dan kurva ATC. Dari kondisi ini, yang menjadi inti pertanyaannya adalah berapa banyak output yang harus diproduksi oleh satu perusahaan untuk memperoleh laba maksimum. Rumus dari laba atau keuntungan adalah total revenue dikurangi total cost. Jadi selama marginal revenue lebih besar dari marginal cost, maka meskipun perbedaan antara MR dan MC semakin kecil, setiap penambahan produksi output akan tetap menambah besaran laba, sehingga perusahaan akan tetap memperoleh keuntungan. Artinya, di sepanjang area di bawah kurva MR yang dibatasi oleh kurva MC, dari setiap output yang diproduksi akan menghasilkan laba. Jika marginal revenue lebih kecil dari marginal cost, artinya kurva MR di bawah kurva MC, maka perusahaan berada dalam posisi rugi. Mari kita mulai dengan menganalisa jika tingkat output sebesar 100 unit yang merupakan titik minimum dari kurva MC atau pada saat biaya marginal terendah. Apakah dengan memproduksi 100 unit merupakan keuntungan maksimal perusahaan? Bagaimana jika perusahaan menambah 1 unit output lagi untuk dijual, sehingga total outputnya menjadi 101? Dengan menambah 1 unit, maka perusahaan akan mengeluarkan biaya sekitar $2,5 dan akan menambah pendapatan sebesar $5. Artinya, perusahaan akan memperoleh keuntungan tambahan sebesar $5 dikurangi $2,5, yaitu $2,5. Berarti tingkat output 100 unit yang merupakan biaya marginal terendah bukan merupakan tingkat output optimal yang menghasilkan laba maksimum. Karena jika perusahaan memproduksi di atas 100 unit, perusahaan masih bisa memperoleh laba. Bagaimana jika perusahaan memproduksi 250 unit output pada titik perpotongan MC dengan AC yang merupakan titik minimum ATC? Pada titik ini, jika perusahaan meningkatkan output
misalkan menjadi 251, maka perusahaan akan memperoleh tambahan pendapatan $5 dan mengeluarkan biaya produksi sekitar $4. Artinya, perusahaan masih memperoleh keuntungan $1. Jadi, tingkat output 250 unit yang merupakan biaya total rata-rata terendah bukan merupakan tingkat output optimal yang menghasilkan laba maksimum. Karena jika kita memproduksi di atas 250, perusahaan masih bisa memperoleh laba meskipun selisih antara pendapatan marginal dan biaya marginal semakin mengecil. Jika perusahaan memproduksi di atas 250 unit, perusahaan masih bisa memperoleh laba. Jadi, selama pendapatan marginal atau MR melebihi biaya marginal atau MC, maka pendapatan yang diperoleh dengan meningkatkan output sebesar 1 unit per periode akan melebihi biaya yang dikeluarkan. Artinya, perusahaan masih memperoleh laba atau keuntungan, walaupun selisihnya makin mengecil. Pada saat MR sama dengan MC, maka perusahaan tidak memperoleh keuntungan ataupun mengalami kerugian. Dan jika MR lebih kecil dari MC, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Logika ini membawa kita pada kesimpulan bahwa tingkat output yang optimal dan memaksimalkan keuntungan adalah ketika perusahaan memproduksi pada saat MR sama dengan MC. Karena jika perusahaan memproduksi ketika MC lebih besar dari MR, maka perusahaan akan mulai mengalami kerugian. Berarti bahwa di sebelah kanan setelah titik MC sama dengan MR adalah titik yang membuat biaya lebih tinggi daripada penerimaan. Terlihat dari grafiknya, kurva MC di atas dari kurva MR. Jadi, pada contoh kurva ini, tingkat output optimal dan memaksimalkan keuntungan adalah ketika perusahaan memproduksi 300 unit. Pada saat Q sama dengan 300 unit, biaya marginal atau MC, harga produk atau P, dan marginal revenue atau MR bernilai sama, yaitu $5. P sama dengan MR sama dengan MC sama dengan $5. Bagaimana jika perusahaan memproduksi lebih dari 300 unit output, misalkan 340 unit? Maka jika perusahaan meningkatkan output, misalkan menjadi 341, maka perusahaan akan memperoleh tambahan pendapatan $5 dan mengeluarkan biaya produksi sekitar $5,7. Artinya perusahaan mengalami kerugian $0,7. Artinya, jika perusahaan meningkatkan output melebihi titik MR sama dengan MC atau MC lebih besar dari MR, maka penambahan produksi tersebut adalah sia-sia karena akan mengurangi keuntungan. Jadi dari gambar 8.10 bisa dilihat bahwa tingkat output yang memaksimalkan keuntungan adalah ketika perusahaan memproduksi di titik atau pada saat harga output sama dengan marginal revenue, sama dengan marginal cost, yaitu ketika perusahaan memproduksi sebanyak 300 unit. Maka dapat disimpulkan bahwa selama MR lebih besar dari MC, perusahaan akan memperoleh keuntungan. Ketika MR lebih kecil dari MC, perusahaan mengalami kerugian. Tingkat output optimal untuk memaksimumkan keuntungan atau maksimisasi laba bukan pada saat biaya marginal atau MC minimum, atau juga bukan pada saat biaya total rata-rata atau ATC minimum, melainkan pada saat marginal revenue atau MR sama dengan marginal cost atau MC. Selain dengan penjelasan kurva, Case-Fair dan Oster juga memberikan contohnya dengan angka. Tabel 8.6 berikut akan lebih menambah pemahaman kenapa tingkat output optimal untuk memaksimalkan keuntungan berada pada saat MR sama dengan MC. Tabel 8.6 menyajikan data perusahaan X di pasar persaingan sempurna. Tabel terdiri dari 8 kolom. Kolom pertama adalah jumlah output. Ketika output 0 atau tidak berproduksi, ketika output 1, 2, 3, dan seterusnya. Kolom kedua adalah total fixed cost, besarannya $10. Kolom ketiga, total variable cost. Total variable cost akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah output. Kolom keempat adalah marginal cost. Marginal cost diperoleh dari selisih antara total variable cost sekarang dengan total variable cost sebelumnya. Misalkan yang ini diperoleh dari 10 dikurangi 0 sama dengan 10. Yang ini dari 15 dikurang 10 sama dengan 5, dan seterusnya. Marginal cost-nya mula-mula turun sampai di titik terendah, lalu kemudian akan naik. Kolom kelima adalah harga. Harga ini adalah harga equilibrium.
Dimisalkan harganya adalah $15. Karena pada pasar persaingan sempurna, P sama dengan MR sama dengan D, maka pada tingkat output berapapun, P dan MR adalah $15. Kolom ke-6 adalah total revenue, diperoleh dari perkalian harga dengan output. Kolom ke-7 adalah total cost, yang merupakan penjumlahan dari TFC dengan TVC. Kolom 8 menunjukkan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Keuntungan atau laba adalah selisih penerimaan dengan pengeluaran. Penerimaan digambarkan dengan total revenue, sedangkan pengeluarannya adalah total cost. Jadi keuntungan merupakan hasil pengurangan TR oleh TC. Nilai keuntungan terbesar adalah pada saat menghasilkan atau menjual 4 unit output, yaitu sebesar $20. Bagaimana logikanya tingkat output 4 adalah output optimal yang menghasilkan keuntungan maksimum? Begini penjelasannya. Ketika perusahaan tidak berproduksi atau Q sama dengan 0, maka perusahaan tidak memperoleh pendapatan, sedangkan pengeluaran atau biaya tetap ada karena adanya biaya fixed cost. Akibatnya, perusahaan mengalami kerugian. Kerugiannya adalah sebesar fixed cost, yaitu $10. Kemudian perusahaan memproduksi 1 unit, penerimaannya $15, pengeluarannya $20. Perusahaan masih mengalami kerugian sebesar $5 atau minus $5. Kemudian perusahaan meningkatkan produksinya menjadi 2 unit. Penerimaan perusahaan meningkat menjadi $30 dan pengeluarannya bertambah menjadi $25. Perusahaan mendapat laba sebesar $5. Perusahaan memproduksi unit ketiga. Laba yang diperoleh menjadi $15. Perusahaan selanjutnya menambah produksinya menjadi 4. Harga atau pendapatan marginalnya $15. Ingat, asumsinya pasar persaingan sempurna, jadi P sama dengan MR. Biaya marginal $10. Harganya masih di atas biaya marginal, artinya perusahaan masih akan memperoleh keuntungan. Jadi, dari produksi 3 unit menjadi 4 unit, menambah keuntungan sebesar $5. Total keuntungan menjadi $20. Perusahaan kemudian menambah 1 unit output lagi menjadi 5. Pada titik ini terjadi fenomena diminishing return yang menyebabkan biaya marginal lebih tinggi dari harga atau pendapatan marginalnya. Pendapatan marginal $15, biaya marginal $20. Akibatnya, laba mengalami penurunan sebesar $5. Total keuntungan menjadi $15. Jadi bisa dipastikan bahwa perusahaan tidak akan memproduksi unit kelima. Bahkan pada produksi 6, labanya 0. Jadi produksi optimal perusahaan untuk maksimisasi laba adalah sebanyak 4 unit. Jika perusahaan dapat memproduksi unit pecahan, maka optimal untuk memproduksi adalah antara 4 dan 5 unit. Dengan demikian, tingkat output yang memaksimalkan keuntungan adalah antara 4 dan 5 unit. Jadi dengan penyajian tabel 8.6, dapat dipastikan bahwa perusahaan akan terus meningkatkan output selama harga atau pendapatan marginal lebih besar dari biaya marginal, dan output optimal untuk memaksimumkan keuntungan terjadi ketika MR sama dengan MC. Kurva penawaran jangka pendek. Setelah kita tahu bagaimana perusahaan akan menentukan tingkat produksi optimalnya untuk memperoleh keuntungan maksimum, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika terjadi perubahan harga pasar? Secara kurva gambar 8.11 bisa memvisualisasikan bagaimana sebuah perusahaan mengambil keputusan apabila terjadi perubahan harga. Gambar 8.11b mereplikasi gambar 8.10b dengan rentang nilai tercatat lebih lengkap, sehingga kita dapat melihat pengaruh perubahan harga. Seperti yang telah kita asumsikan sebelumnya, bahwa dengan harga $5, satu perusahaan mencapai produksi optimal untuk memperoleh keuntungan maksimal adalah sebanyak 300 unit. Berarti, untuk industri yang terdiri dari 1.000 perusahaan, jumlah produksi totalnya adalah 300 unit dikali 1.000 perusahaan, berarti 300.000 unit. Pada kurva gambar 8.11, kita melihat bahwa dengan permintaan pada tingkat
D0, price equilibrium, ada pada harga 5 dolar. Gambar 8.11b menunjukkan bahwa dengan harga 5 dolar, satu perusahaan memasok 300 unit. Sehingga secara industri, kurva 8.11a, jumlah output sebanyak 300.000 unit. Jadi di titik 5 dolar, kurva penawaran perusahaan ada di 300 unit, dan di kurva penawaran industri ada di 300.000 unit. Jika permintaan mengalami kenaikan, maka akan mengakibatkan kurva permintaan bergeser ke kanan, sehingga akan tercipta keseimbangan baru. Adanya kenaikan permintaan akan menyebabkan adanya kenaikan harga dan kenaikan pada produksi output, sehingga terbentuk equilibrium baru. Dimisalkan, permintaan mengalami kenaikan sehingga kurva permintaan D0 akan bergeser ke kanan menjadi kurva D1 yang mengakibatkan ada kenaikan harga. Perusahaan akan meningkatkan output untuk memenuhi permintaan, sehingga terbentuk harga equilibrium baru, di mana harga equilibrium naik menjadi 6 dolar. Pada titik equilibrium baru ini, perusahaan memproduksi 350 unit. Jadi dengan harga 6 dolar, output industri adalah 350 dikali 1000, yaitu sebanyak 350.000 unit. Kemudian terjadi lagi kenaikan permintaan, sehingga kurva permintaan D1 akan bergeser ke kanan menjadi kurva D2, yang mengakibatkan ada kenaikan harga menjadi 7 dolar. Akibatnya, output naik untuk perusahaan menjadi 400 unit, dan untuk industri menjadi 400.000 unit. Semua ini adalah titik-titik pada kurva penawaran perusahaan, karena titik-titik ini menginformasikan berapa banyak perusahaan akan memasok output pada setiap harga. Titik-titik ini, bila ditarik garis atau dihubungkan, akan identik dengan kurva biaya marginal atau marginal cost atau MC yang terletak di atas kurva average total cost atau ATC. Jadi kurva biaya marginal menentukan kesediaan perusahaan untuk menyediakan berbagai tingkat output dengan berbagai tingkat harga. Dengan kata lain, kurva biaya marginal dari perusahaan kompetitif adalah kurva penawaran jangka pendek perusahaan, dan kurva penawaran industri diturunkan dari kurva penawaran perusahaan. Jadi, pada tingkat harga pasar berapapun, kurva biaya marginal menunjukkan tingkat output yang memaksimalkan keuntungan. Artinya, kurva biaya marginal dari perusahaan di pasar persaingan sempurna yang memaksimalkan laba adalah merupakan kurva penawaran jangka pendek perusahaan. Demikian pembahasan chapter 8 tentang biaya jangka pendek dan keputusan output yang terdiri dari 6 bagian video telah selesai. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya dari buku Principle of Microeconomics-nya Case, Fair & Oster dengan materi chapter 9 tentang biaya jangka panjang dan keputusan output. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel Kang Opas ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.